bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada sore ini kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah online. Mari datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita pujikan satu hal yang kurindu. Satu hal yang
kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada hari ini, kami boleh bersama-sama mencari Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari yang sudah kami lewati, untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Kami mau membuka hati Tuhan Yesus untuk kami mau rasakan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita selalu memiliki hati yang rindu akan Tuhan, rindu dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan rindu lawatan Tuhan. Mari kita naikkan pujian Tuhan Aku Rindu. Penuh
dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Perenungan kita hari ini di bawah sebuah tema kemurahan hati di dalam memberi. Dan sebagai dasar kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari kisah janda di Sarfat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-7 sampai dengan ke-16. Mari kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Ibu-ibu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami boleh memuji Tuhan dan kami juga rindu untuk dengar isi hati Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Kami siap Tuhan, diajar Tuhan, ditegur, dididik, dibentuk, diproses Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap dengar isi hati Tuhan, terlebih kami siap melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa menaikkan syukur kami. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan hari ini. Silakan ibu-ibu boleh menyimak Alkitab masing-masing. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ke-16. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya saudara, ada paceklik, ada hidup susah pada masa itu. Kemudian maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi kemana? Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya saudara, ada rencana, ada inisiatif daripada Tuhan. Elia disuruh pergilah ke Sarfat. Sesudah itu Elia ini bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana Elia melihat saudara, seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku, si Elia itu, minum. Ya, dia lihat kemudian ambil bagiku sedikit air, kata Elia, supaya aku ini bisa minum. Saudara, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ketika mengambil air, kemudian Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, kata Elia. Minta makan, ibu-ibu. Ya, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, dia katakan demikian, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, secuil pun, sekecil ini pun gak ada. Ya, saudara, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali, yang ada apa? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Ya, kondisi itu yang sedang dilakukan, dialami oleh si janda. Sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku, nah ini rencana si janda, aku mau pulang dan mengolahnya. Mengolah itu tadi loh, tepung yang sedikit itu, mengolahnya bagiku dan bagi anakku, karena mereka cuma berdua, bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Ya saudara, ada kalimat, ada nada tidak berpengharapan di dalam kalimat si janda ini. Aku mau mengolah yang sedikit tepung itu dan sedikit minyak dalam buli-buli itu, dan aku akan membagi makanan itu dengan anakku, dan setelah makan aku akan mati. Saudara, itu yang terakhir mereka miliki, tepung dan minyak. Tidak punya apa-apa lagi. Putus asa, harapan gak ada, cuma punya ini, habis itu habis makan mati, gak punya apa-apa lagi. Saudara, tetapi Elia berkata kepada janda ini, kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Nah, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Ya, jangan takut, pulang dan kerjakan apa yang menjadi rencanamu tadi. Apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Lihat, sudah gak punya apa-apa, cuma punya sedikit,
Si Elia masih bilang, tapi buatlah bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dari tepung dan minyak yang sedikit itu. Dan kemudian bawalah kepadaku. Kemudian setelah itu Elia bilang, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi yang sedikit itu masih diminta oleh Elia. Setelah itu baru kau buat untuk dirimu dan anakmu. Ya saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Elia bilang seperti itu? Kayaknya tega banget gitu ya ibu ya. Saudara, perhatikan selanjutnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Saudara perhatikan ini. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan pemilik hidup sudah bersabda, sudah kasih pesan kepada Elia, itu tidak akan habis, mintalah. Saudara, Elia tahu rancangan Tuhan. Elia tahu rencana Tuhan bagi si janda ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tahu Elia, makanya dia minta sedikit aja buatkan buatku. Tidak akan habis. Dan minyak buli-buli dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tidak bakal habis sampai lewat masa paceklik itu. Intinya saudara, Tuhan tahu yang terbaik untuk wanita ini, untuk janda ini. Dia tahu kapan masa paceklik itu akan selesai, akan berhenti, akan selesai. Dan mereka akan kemudian hidup seperti semula. Makanya apa saudara? Lihat Elia, buatkan aku sedikit aja dan itu tidak akan habis. Karena Tuhan sudah memberitahu kepada Elia yang terbaik untuk janda ini. Saudara, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Taat ibu-ibu, taat perempuan ini. Saudara, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan menepati janjinya. Saudara kasih dalam Tuhan, kisah janda di Sarfat adalah salah satu teladan terbesar tentang kemurahan hati yang radikal banget. Sulit untuk kita bisa mengerti, tidak punya apa-apa, tinggal sedikit itu masih diminta dan dia memberikannya. Saudara, meskipun berada di dalam kekurangan yang boleh dikatakan ekstrim banget, habis itu terakhir saudara. Di tengah masa kekeringan, di tengah masa paceklik, iya janda ini memilih untuk apa? Mendahulukan Tuhan dan memberi dari kekurangannya, dari keterbatasannya. Saudara, hari ini kita belajar hal yang sungguh luar biasa. Yang pertama saudara, memberi bukan karena kelimpahan. Memberi bukan karena sudah berkelimpahan. Saudaraku, kemurahan hati sejati akan nampak bukan saat kita itu memiliki segalanya, tetapi saat kita itu berada di dalam keterbatasan, namun tetap masih rela untuk berbagi. Udah gak punya apa-apa, tetapi dia masih berani, masih rela, masih dengan sungguh-sungguh berbagi untuk orang lain. Saudara, kemurahan hati sejati dapat kita lihat ketika seseorang mampu apa? Memberi meski dalam keterbatasan. Janda tadi tinggal segenggam tepung, tinggal sedikit minyak. Tetapi ketika Elia, buatkan aku sepotong roti bundar kecil, apa yang dilakukan? Jangan, ini sisa yang terakhir buatku. Tidak saudara, dia taat dengan kata firman. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tetap memelihara mereka. Dan saudara, dia buatkan itu. Itulah yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Dia memberikan seluruh masa depannya. Ini sisa terakhir untuk bertahan hidup. Masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Sedikit minyak, sedikit tepung. Saudara kasih dalam Tuhan, keterbatasan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan tidak membuatnya kemudian menjadi miskin empati. Aku ini sisa terakhir, hanya punyaku, hanya buatku dan anakku. Ini aja udah susah bertahan hidup. Dan kemudian dia gak peduli dengan orang lain. Saudara, itu tidak dilakukan. Dia tetap mau berbagi. Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang pria bernama Nicholas, Bapak Nicholas Winton. Saudara, dia adalah seorang pegawai bank asal Inggris
Dikatakan dalam kisahnya, dia adalah lambang sejati berbagi nyawa di dalam keterbatasan. Saudara, menjelang Perang Dunia Kedua, ia memanfaatkan sumber daya dan waktu luangnya yang terbatas. Untuk apa? Menyelamatkan anak-anak Yahudi dari ancaman Nazi. Dia mencari dana, dia mengurus dokumen, membuat kereta penyelamat tanpa mencari pujian untuk dirinya sendiri. Bahkan kisahnya itu dirahasiakan bertahun-tahun lamanya sebelum ditemukan oleh istrinya di loteng rumahnya. Dokumen-dokumen itu tersembunyi, nggak ada yang tahu puluhan tahun, sampai akhirnya sang istri menemukan. Di dalam kesulitannya, di dalam keterbatasannya masa perang dunia, tetap dia berusaha untuk apa? Menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Tidak memikirkan diri sendiri, gue aja susah, ngapain gue peduli dengan orang lain. Saudara, seperti ini juga lah yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Aku aja susah, ngapain gue peduli dengan hidupmu. Tidak demikian dilakukan. Kemurahan hati yang melampaui akal manusia, di tengah segala keterbatasan masih tetap mengulurkan tangan. Hal yang kedua kita pelajari adalah, saudara, menabur kemurahan hati akan menuai berkat ilahi yang ajaib. Ya saudara, ketaatan janda di Sarfat tadi mendatangkan mujizat ketika dia menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan berbicara dan dia, ya aku taat. Saudara, tepung yang dia miliki yang sedikit itu tidak habis, dan minyak yang dia miliki sisa sedikit itu juga, saudara, tidak berkurang sampai masa kelaparan, masa paceklik itu lewat. Ketika dia mempercayai Tuhan, dia taat kepada Tuhan, ada hal yang terbaik Tuhan berikan. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kemurahan hati yang kita tunjukkan, kita berikan kepada sama kita. Ketika kita memberikan yang terbaik bahkan dari segala keterbatasan kita, saudara, Tuhan tidak menutup matanya, Tuhan tidak menutup telinganya untuk kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Berseru, Tuhan, yang aku punya hanya ini, aku juga tetap mau berbagi. Saudara, Tuhan akan membuka tingkap langit. Saudara, Tuhan akan membuka berkatnya bagi setiap kita. Sederhana Tuhan ajarkan hari ini kepada setiap kita. Saudara, dari janda Sarfat yang dimiliki hanya tepung sedikit, hanya minyak sedikit, ketika Tuhan berkata, berikan dan aku akan memberkati engkau. Saudara, dia taat dan Tuhan berikan yang terbaik untuk dia. Waktu Tuhan yang terbaik untuk dia. Dalam pandangan manusia, waktu ini loh kita tuh gak punya apa-apa, hanya punya ini, kau masih berikan kepada orang lain. Saudara, tetapi waktu Tuhan sungguh luar biasa. Oke, hari ini kau gak punya apa-apa, tapi kau belajar berbagi, aku bukakan berkat untukmu. Saudara, dalam Tuhan hari kita belajar, tidak perlu tunggu kita menjadi orang yang luar biasa kaya, miliuner, uangnya banyak, hartanya banyak, baru kita belajar bermurah hati. Mari kita belajar dari janda miskin ini. Mulailah memberi dari apa yang ada di tangan kita saat ini. Berbagi dengan orang sekitar kita. Terkadang Tuhan juga tidak menuntut kita untuk berbagi materi. Ada waktu kita berbagi untuk mendukung sahabat-sahabat kita, memberikan waktu kita, memberikan telinga kita di tengah segala kesibukan kita, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi beban sahabat-sahabat kita, dan berikan waktu kita untuk apa? Mendengar. Saudara, berbagi di tengah-tengah keterbatasan kita, keterbatasan waktu kita, fisik kita, dana kita, apa yang ada pada diri kita, tapi kita tetap mau berbagi. Yang kedua, kita belajar apa? Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Saudara, dalam keterbatasan kita seringkali membuat kita tergoda untuk apa? Gak bisa apa-apa aku, gimana aku mau berbagi? Tetapi jangan menutup jalan Tuhan untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Tetap belajar bagaimana Tuhan juga berbagi, membagi hidupnya untuk setiap kita, orang yang berdosa ini. Saudara, Tuhan membagi waktunya, Tuhan membagi hidupnya, bahkan dirinya diberikan untuk setiap kita orang yang berdosa ini. Kemurahan hati yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus berikan, nyawanya diberikan untuk kita. Maka kita belajar untuk juga berbagi bagi orang lain di sekitar kita, meskipun kita di dalam keterbatasan. Saudara, pesan Tuhan hari ini bagi kita,
Jangan nunggu kaya, jangan nunggu hebat untuk kita memiliki kemurahan hati dan berbagi bagi sesama kita. Dan yakinlah Tuhan akan memberikan terbaik untuk setiap kita seturut waktunya untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan kami hari ini melalui janda Sarfat. Di tengah segala keterbatasannya, ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya, dia tetap memiliki kemurahan hati untuk berbagi bagi orang sekitarnya. Ajarkan kami Tuhan, karena kami sadar Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah bagi setiap kami yang sungguh luar biasa. Hidupmu, nyawamu, dirimu untuk kami. Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan terbaik untuk kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk berbagi bagi orang sekitar kami, berbagi kasih bagi orang sekitar kami. Ajarkan kami untuk tidak menjadi pribadi yang pelit, egois, tapi bagi sahabat-sahabat kami, orang sekitar kami, saudara sekitar kami yang dalam kesulitan, kami menjadi pribadi yang murah hati. Sebagaimana Tuhan Yesus murah hati, membagikan hidupnya untuk setiap kami orang berdosa ini, sehingga kami boleh anugerah keselamatan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami untuk boleh menghidupi firman di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Ibu-ibu, seringkali kita ingin segala sesuatu terjadi seturut keinginan kita. Namun sesungguhnya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita seturut waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanmu.
yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Tuhan pelihara setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami, Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Tidak perlu nunggu kaya, tidak perlu nunggu hebat untuk kami menunjukkan kemurahan hati kami kepada orang sekitar kami. Dengan apa yang ada pada diri kami saat ini, waktu kami, materi kami, apa yang ada pada diri kami saat ini, sekecil apapun itu, kami belajar menunjukkan kemurahan hati bagi orang sekitar kami. Karena kami sadar bahwa kami sudah mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Hidup Tuhan sudah berikan bagi setiap kami orang berdosa ini. Tuhan berikan kami keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur. Dan kami mau belajar melalui janda Sarfat ini juga hari ini, di mana dengan segala keterbatasannya dia mau berbagi, menunjukkan kasih kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kepada kami. Di tengah segala keterbatasan kami tetap mau berbagi kasih untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengingat hari ini sahabat-sahabat kami yang dalam kesulitan, keterbatasan, ketidakmampuan, dalam pergumulan. Oh Tuhan, Kau juga menunjukkan belas kasih-Mu kepada mereka. Sehingga ibu-ibu dimanapun berada saat ini yang dalam kekurangan, oh Tuhan Kau bukakan jalan untuk mereka beroleh berkat daripada Tuhan. Secara materi mereka tidak kekurangan lagi, mereka tidak kekurangan makanan, minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal. Tuhan berkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati setiap kami yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, Kau buka jalan sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk setiap kesulitan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan untuk ibu-ibu dimanapun mereka berada, yang dalam kesedihan Kau berikan penghiburan, dan dalam kesusahan, dalam pergumulan Kau buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah segala kehidupan yang tidak semakin mudah ini, ajarkan kami ibu-ibu dimanapun kami berada untuk tetap menaruh harapan kami, meletakkan kerinduan kami di dalam tangan Tuhan Yesus, Allah sumber kuasa, sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Usaha pekerjaan kami Kau buat berhasil, anak-anak, cucu-cucu kami Kau berikan masa depan yang indah buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan apa yang ada dalam hati kami, kerinduan dalam hati kami yang hari ini belum terucap, kami yakin percaya Tuhan akan tilik dan Tuhan akan jawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik untuk setiap kami. Berkati kami Tuhan, berkati dan Kau dapati kami setia sampai akhir kehidupan kami. Ibu-ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.